Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, yang terhormat, Guru Luhatu Nasyiro S.Ikom M.Ikom selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan teman-teman kelas 2B Ilmu Komunikasi yang saya banggakan. Sebelum dimulai, saya memiliki sedikit pantun. Tolong didengarkan pantunnya ya. Jalan-jalan kedai makan kari, tolong disimak dan jangan lari. Oke, lanjut. Baik teman-teman sekalian, teman-teman pernah nggak sih mendengar sebuah ungkapan yang sangat dekat di kehidupan kita? Sebuah ungkapan yang mampu merubah pola pikir masyarakat Indonesia. Ya, ungkapan tentang banyak anak, banyak rezeki. Sebuah ungkapan yang mempengaruhi sebagian besar keluarga di Indonesia. Bahkan dianggap sebagai nasihat kehidupan yang tidak perlu ditanyakan keabsahannya. Namun di zaman yang modern saat ini, apakah ungkapan ini masih relevan untuk digunakan pada zaman ini? Atau justru perlu kita tinjau ulang? Perlu dipahami teman-teman sekalian bahwasanya perilaku, tindakan, ataupun ungkapan pada suatu zaman itu bergantung pada konteks perkembangan zamannya. Di masa lalu, ungkapan ini sangat relevan karena masyarakat hidup di sistem yang agraris. Masyarakat memiliki banyak ladang, memiliki sawah, memiliki perkebunan, memiliki peternakan. Banyak anak dianggap suatu hal yang sangat membantu, bahkan menguntungkan. Jika punya banyak anak, mereka memiliki banyak tenaga kerja yang dapat digunakan untuk membantu orang tuanya di ladang, di sawah, di kebun, di peternakan, dimanapun itu. Jadi anak itu dianggap sebagai sebuah aset keluarga. Belum lagi pada zaman itu masih relatif murah. Pendidikan juga belum menjadi hal yang wajib atau mendasar pada zaman itu. Namun jika kita lihat realita zaman sekarang, banyak anak itu merupakan suatu hal yang mungkin kurang relevan. Persaingan yang semakin ketat, biaya hidup yang meningkat, serta pentingnya pendidikan menjadi hal yang membuat ungkapan tersebut tidak relevan lagi di zaman sekarang. Jika suatu keluarga memiliki banyak anak, apakah keluarga tersebut mampu mencukupi kebutuhan pendidikan semua anak tersebut? Pertanyaannya adalah, seberapa siapkah keluarga tersebut? Teman-teman sekalian, mempertahankan pola pikir kuno tanpa melihat realitas zaman saat ini itu menimbulkan banyak sekali resiko besar. Dari sisi ekonomi, kebutuhan meningkat, kebutuhan anak akan terbagi-bagi dari sekian banyaknya anak, si A, si B, si C. Sementara ada beberapa anaknya yang mungkin kurang dalam kebutuhannya. Belum lagi pendidikan zaman sekarang itu jadi hal yang sangat amat penting. Jika anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang layak, dia akan kesusahan nantinya mencari pekerjaan di masa depan. Karena generasi sekarang, karena perusahaan sekarang menjadi generasi yang unggul. Selain dari ekonomi, dari sisi keluarga, orang tuanya terutama, itu akan menimbulkan tekanan finansial. Banyaknya anak otomatis menimbulkan banyaknya kebutuhan yang meningkat. Terlebih zaman sekarang kebutuhan sudah sangat amat mahal, sudah sangat amat naik dari zaman dahulu yang rendah. Dari sisi anaknya pun, psikologi anaknya tidak kalah signifikan, tidak kalah serius. Perhatian orang tua yang terbagi dari anak satu, anak dua, lalu kurangnya pendidikan dari orang tuanya, serta ketidakpuasan emosional anaknya
ini akan berdampak signifikan terhadap masa depan anaknya. Dalam beberapa kasus bahkan ada anak yang pendidikannya harus terputus karena harus membiayai keluarga dan adik-adiknya. Teman-teman sekalian, perlu diluruskan juga bahwasanya rezeki itu bukan dari banyaknya anak, melainkan dari seberapa bijak kita mengelola hal tersebut. Jika kita memprioritaskan harapan tanpa adanya rencana, yang ada itu malah menimbulkan tekanan tersendiri terhadap keluarga tersebut. Sebuah keluarga yang harmonis itu perlu dipersiapkan, bukan hanya sekedar harapan. Lalu teman-teman, perlu ditegaskan, pidato ini bukan sebagai ajakan atau persuasi untuk tidak memiliki anak ataupun hanya memiliki sedikit anak, melainkan ini adalah sebuah tinjauan ulang dari ungkapan yang sudah kuno. Banyak atau sedikitnya anak ataupun tidak memiliki anak itu kembali lagi, itu adalah hak prerogatif sebuah keluarga. Yang perlu kita kritisi adalah pola pikirnya. Apakah anak tersebut akan tetap ditanggungjawabkan dengan sepenuh hati? Karena anak itu memerlukan perhatian dari orang tuanya, kasih sayang dari orang tuanya, serta pendidikan yang layak. Anak itu bukan sekedar aset, melainkan sebuah anugerah titipan dari Tuhan kepada kita. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pidato kita, ada sedikit pantun penutup yang sekiranya cocok untuk mengakhiri pidato kali ini. Tolong disimak ya teman-teman. Ada si Iki jalan-jalan ke Jati Asih. Saya Biasa Rizky. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.